ada satu hal yang akhir-akhir ini sering banget muter di kepala gue. Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk, yaitu gimana kalau 10 tahun dari sekarang gue bangun tidur, terus gue nyadar bahwa umur gue udah 30. Kedengarannya biasa aja sih, bahkan mungkin malah agak lebay. Tapi entah kenapa, belakangan ini gue mulai ngerasain sesuatu yang agak sulit dijelasin. Waktu itu jalannya lebih cepat dari yang gue kira. Bukan dalam artian dramatis atau apa, tapi lebih ke rasanya baru kemarin gue masuk SMA. Rasanya baru kemarin gue ngira umur 20 tuh masih jauh banget. Dan ya sekarang gue udah di posisi itu. Makanya kadang gue iseng nanya ke diri sendiri. Kalau versi gue yang umur 30 nengok ke belakang dan inget masa-masa ini, kira-kira dia bakal lihat apa? Apa yang dia rasain? Apakah dia bakal ngerasa, oke, gue bangga sama diri gue yang dulu? Atau justru dia bakal geleng-geleng kepala sambil mikir, kenapa dulu gue terus-terusan bilang nanti? Gue nggak tahu jawabannya. Dan gue rasa, itu yang bikin pertanyaan ini susah gue lepas. Gue baru 20 tahun, masih mahasiswa, dan ya masih sering bingung soal arah hidup. Masih sering overthinking tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Masih sering rasa kayak semua orang di sekitar gue udah tahu mereka mau ngapain. Sementara gue di sini masih ngeraba-raba. Jadi ini bukan video di mana gue pura-pura punya jawaban, karena jujur gue juga masih nyari. So, video ini adalah based on riset. Tapi ada sesuatu yang bikin gue penasaran. Belakangan ini gue cukup sering baca dan nonton cerita orang-orang yang lebih tua, mereka ngomongin tentang penyesalan. Dan ada pola yang hampir selalu muncul. Mereka jarang nyesel karena pernah nyoba sesuatu. Jarang banget gue denger orang bilang, gue nyesel dulu pernah ambil resiko itu. Atau, gue nyesel dulu pernah beneran usaha. Nah, justru yang sering banget keluar adalah kalimat-kalimat yang mirip satu sama lain. Contohnya, gue nyesel nggak mulai lebih cepat. Gue nyesel kebanyakan mikir, gue nyesel terlalu lama nunggu waktu yang tepat. Dan itu menarik buat gue. Karena waktu kecil gue selalu ngasumsiin kalau penyesalan terbesar tuh pasti datang dari keputusan yang gede. Salah jurusan, salah kerjaan, salah pasangan. Sesuatu yang monumental dan mengubah segalanya. Tapi ternyata dari yang gue baca, penyesalan tuh lebih sering datang dari hal kecil yang mungkin gak kelihatan penting saat itu. Hal-hal yang bahkan terasa normal, terasa wajar, dan oke-oke aja kalau dijalani. Tapi kalau dikumpulin bertahun-tahun, tuh dampaknya gede juga. Dan dari situ, gue mulai iseng nanya ke diri sendiri. Kalau gue terus jalan kayak sekarang tanpa ngubah apa-apa, kira-kira apa yang paling bikin gue nyesel di usia 30? Jawaban pertama yang muncul adalah soal arah. Gue rasa ini cukup universal buat orang-orang di usia 20-an. Ada tekanan yang gak terlihat buat nemuin passion, buat tahu hidup lo mau kemana, buat punya jawaban yang jelas waktu orang nanya, rencana lo ke depan mau gimana? Dan gue juga pernah terjebak di situ. Nunggu sampai gue ngerasa yakin banget sebelum mulai ngapa-ngapain. Tapi lama-lama gue kayak ngerasa ada yang salah dengan mindset itu. Karena ternyata banyak orang yang sekarang kelihatan udah punya arah, juga dulunya nggak tahu mereka mau ngapain. Mereka cuma gerak duluan, nyoba duluan, dan ngambil first step walaupun belum ada jaminan apa-apa. Dan dari situ, sesuatu mulai terbentuk. Sementara kalau kita terus nunggu, ya nggak akan ada yang terbentuk. Ibaratnya, waktu tetap jalan, tapi kita tetap diem di tempat. Dan fun fact-nya, dengan kita tetap diem di tempat, itu juga berarti adalah sebuah keputusan. Cuma bedanya, itu adalah keputusan yang kita ambil secara pasif, tanpa sadar. Hal lain yang gue sadarin adalah soal skill. Gue nggak tahu gue bakal kerja di mana 10 tahun lagi. Nggak tahu industri apa yang masih relevan nanti. Nggak tahu pekerjaan apa yang bahkan masih ada. Karena dunia berubah terlalu cepat buat diprediksi. Tapi aku nemu satu hal yang kayaknya selalu bener. Dunia gak terlalu peduli sama niat aja. Gak ada yang ngasih lo penghargaan cuman karena lo punya mimpi, lo punya niat. Yang dihargai adalah apa yang bisa lo lakuin, value yang bisa lo kasih, dan itu hampir selalu balik lagi ke skill. Generasi kita tuh hidup di masa dimana belajar itu gak pernah semudah ini. Hampir semua yang mau lo pelajari, entah itu bisnis, desain, finance, language, coding, semuanya ada di internet. Dan banyak yang gratis. Tapi justru karena aksesnya terlalu gampang, kita jadi gak mengira kita udah belajar, padahal sebenarnya kita cuma ngonsumsi. Kayak nonton video, nyimpen artikel, bookmark konten, atau beli course yang gak pernah kelar, dan itu bikin kita ngerasa produktif. Padahal itu gak bener-bener ngubah kemampuan kita. Gue ngomongin ini karena gue sering banget ngelakuin hal yang sama. Tahu banyak hal, tapi gak beneran bisa ngapa-ngapain dari pengetahuan itu. Terus ada soal waktu, yang menurut gue ini paling tricky dari semuanya. Karena aku yakin kalian semua tahu kalau waktu itu berharga. Gak ada yang perlu diajarin lagi soal itu. Tapi tahu sesuatu dan bener-bener ngerasain sesuatu, itu beda. Maksud gue gini, gak ada orang yang bangun pagi, terus bilang, hari ini gue mau nyanyiin waktu deh. Nah yang terjadi biasanya jauh lebih biasa daripada itu. Kita cuman bilang, scroll dulu aja deh bentar.
Atau nanti aja deh, masih banyak waktu. Dan anehnya, hal-hal kecil kayak gitu tuh nggak pernah kerasa berbahaya di saat itu juga. Tahu-tahu 1 jam udah lewat, terus 1 hari, terus 1 bulan, terus 1 tahun, dan seterusnya. Dan yang bikin gue takut sebenarnya bukan karena kehilangan 1 jam. Yang bikin gue takut adalah cara kehilangan 1 jam tadi terus berulang selama bertahun-tahun. Karena mostly penyesalan terbesar di umur 30 tuh nggak cuman datang dari keputusan yang besar aja, tapi dari bad habits yang kelihatannya sepele. Sampai suatu hari kita sadar ternyata sebagian besar waktu kita tuh habis dengan cara yang sama. Kalau suatu hari nanti gue bener-bener sampai di umur 30, gue cuma berharap satu hal. Gue berharap gue bisa melihat ke belakang dan bilang, gue mungkin gak tahu semuanya waktu umur 20, tapi at least gue mencoba. Dan buat kalian yang juga lagi di usia 20-an, gue penasaran. Menurut kalian, apa satu hal yang paling mungkin kita sesali 10 tahun dari sekarang? Tulis di komentar supaya aku bisa ngeliat dari POV kalian juga. That's it. See you in my next video.